Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya robbal alamin. Persiapkan buku tema 4 sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian sumber daya alam. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari hidup, contohnya dari hewan dan dari tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup, contohnya air, angin, batu bara, dan minyak bumi. Manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam bermanfaat sebagai bahan baku kebutuhan manusia. Contohnya hutan, kemudian laut, dan juga tanah. Manfaat lainnya adalah sebagai penghasil energi. Contohnya adalah minyak bumi, matahari, gas alam, dan juga gelombang laut. Sumber daya alam dimanfaatkan juga keindahannya. Perhatikan gambar berikut. Indah bukan? Dan kita suka sekali melihat keindahan seperti ini. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Diperbaharui artinya dapat dibuat kembali atau dapat dilestarikan. Sumber daya alam juga memiliki sifat terbatas, artinya akan habis jika terus-menerus digunakan, kecuali sumber daya alam kekal seperti udara dan matahari. Contoh pemanfaatan sumber daya alam. Pohon merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan manusia. Salah satunya digunakan sebagai bahan makanan, bahan bangunan, dan juga sebagai bahan pembuat kertas. Dalam pembuatan kertas, pohon harus ditebang dalam jumlah banyak. Kayu pohon akan dijadikan bubur kertas dan akhirnya akan diolah menjadi kertas. Untuk membuat 500 lembar kertas dibutuhkan kayu pohon berusia di atas 5 tahun. Kayu diambil dari hutan. Bayangkan berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas-kertas yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan menghemat kertas, kalian akan ikut serta melestarikan hutan. Penebang pohon berkewajiban menanam kembali pohon agar gundul. Berikut merupakan upaya pelestarian sumber daya alam. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali, mengurangi pencemaran udara, memanfaatkan energi alternatif, tidak membuang sampah ke sungai agar air tidak tercemar. Kalian juga dapat melakukan daur ulang atau pemanfaatan kembali barang-barang layak pakai. Contohnya, menggunakan kertas yang masih kosong untuk belajar atau menggambar. Barang-barang berikut merupakan hasil dari pemanfaatan daur ulang.
Jaga terus kelestarian bumi kita agar kita dapat terus merasakan manfaatnya. Terima kasih sudah belajar baik hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.